Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami segala kebaikan Tuhan. Mari kita lambaikan tangan kita, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, yang ada di rumah dan dimanapun, percayalah bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, kami memuji Engkau. Kami mau mengagungkan kebesaran-Mu, karena Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami, hati yang memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Hosana.
Kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Dimanapun kami berada pagi hari ini. Jemaat GBI Bintang diberkati Tuhan. Dilawat oleh Tuhan. Dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami akan menerima segala berkat Tuhan pagi hari ini. Ada sukacita, ada pengharapan hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh Bapak Ibu salam kiri kanannya sampai dia katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita bersuka-cita katakan berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Katakan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya bahwa firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya memberikan kita iman yang kuat, memberikan kita pengharapan. Apapun yang kita lewati hari-hari ini yang sangat begitu sulit, percayalah Dia Bapa yang baik. Dia mengerti setiap bahasa, bahkan tetesan air mata kita. Engkau Bapa yang mengasihiku, Pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau
terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, Amin. mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari kita katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau pandang bentuk dan rupa, Kau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Amin. Kau Bapa yang mengajariku Terima kasih Tuhan. melewati badai langit biru. Buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Percaya Engkau Bapa yang baik. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang selalu merancangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah di dalam kehidupan setiap kami. Karena kami adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Dan oleh karena itu kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala pujian, pengagungan kami kepada Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh menyadari firman-Mu lah yang akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami, membawa kami untuk boleh tetap melewati hari-hari kami dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan. Yesuslah yang menjadi pertolongan kami. Bahkan di masa-masa yang saya bahwa Yesuslah jawaban. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berfirman bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu dan berkati setiap kebenaran firman-Mu, sehingga firman itu mendapat tempat di setiap hati kami yang mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Salam seluruh jemaat-jemaat GBI Bintang. Bahkan buat kita juga yang mungkin menonton untuk acara ibadah pada pagi hari ini, saya percaya bahwa anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan setiap kita.
Saya terus berdoa Bapak Ibu Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan itu melimpah dan kita alami di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam hari-hari Bapak Ibu Saudara yang kita lewati, kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Dan biarlah firman itu kita aminkan terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema saya memberikan tetap beriman di tengah pergumulan. Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap beriman di tengah pergumulan adalah sesuatu yang harusnya menjadi kerinduan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada satupun di antara kita yang berkata saya tidak punya pergumulan hidup. Semua kita Bapak Ibu Saudara punya pergumulan hidup. Bahkan hari-hari ini dunia dikejutkan dengan suatu wabah. Bukan hanya di Indonesia Bapak Ibu Saudara, tetapi seluruh dunia merasakan suatu dampak dari sebuah pergumulan melawan sebuah virus yang tidak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah bencana yang membuat manusia semua untuk berpikir bagaimana supaya bisa mengalahkan, bagaimana supaya bisa tetap beriman di tengah-tengah pergumulan yang sedang dihadapi. Ini juga menjadi pergumulan setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah hari ini kita di gereja, kita tidak mengadakan ibadah, kita hanya ibadah secara live streaming atau direkam terlebih dahulu, dan tidak mudah bagi kita sebagai seorang pendeta Bapak Ibu Saudara. Keadaan yang seperti ini tetap tidaklah mudah, tetapi kita harus tetap percaya bahwa masa ini kita akan lewati bersama dengan Tuhan di dalam pimpinan Tuhan, karena kita percaya bahwa sebesar apapun pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kita percaya kemurahan Tuhan pun dinyatakan melebihi dari setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara kita belajar pada hari ini bagaimana Yakub ketika ia memiliki persoalan di dalam kehidupannya, dia menghadapi suatu kesulitan, pergumulan hidup, dan apakah yang dia lakukan? Mari kita belajar pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita melihat, kita sudah membaca tadi ayat yang sungguh indah berkata kepada kita tentang bagaimana seorang Yakub yang bergumul melawan malaikat Tuhan, bahkan bergumul. Ada satu pergumulan yang begitu berat Bapak Ibu Saudara yang sedang dihadapi, dan kita akan belajar bagaimana Yakub menjadi seorang pemenang. Bahkan kita melihat bagaimana Yakub menjadi seorang yang diubahkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama apa yang dilakukan Yakub saat menghadapi kesulitan atau pergumulan hidup? Yang pertama adalah di dalam ayat yang ke-26 bagian B. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara.
Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apa yang dilakukan Yakub, Bapak Ibu Saudara? Yang dia lakukan adalah berpegang kepada Tuhan lebih erat lagi. Berpegang kepada Tuhan lebih erat lagi adalah suatu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bahkan di saat pergumulan, Bapak Ibu Saudara, datang dalam kehidupan kita, maka yang kita lakukan adalah kita harus pegang Tuhan dengan lebih erat lagi. Jangan engkau lepaskan iman kepercayaanmu hanya karena persoalan yang engkau hadapi hari-hari ini. Jangan engkau lepaskan kepercayaanmu hanya karena kesulitan hidup yang engkau alami. Justru Alkitab memberikan kepada kita sebuah hal kebenaran hari ini. Dia katakan bahwa Yakub ketika dia bergumul, dia memegang Tuhan dengan lebih erat. Dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau. Aku tidak akan melepaskan engkau. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara, biar ini menjadi suatu kerinduan iman kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan hari-hari ini. Ada satu wabah yang sedang kita hadapi bersama-sama dan kita tetap berkata, aku tidak akan melepaskan iman percayaku kepada Tuhan. Aku akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhanlah yang memiliki kehidupan ini. Kita menyadari bahwa kenapa kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya, kita menyadari bahwa Tuhan itu adalah baik adanya. Amin. Tuhan itu adalah baik adanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat di dalam kehidupan setiap kita. Kepada setiap apapun yang kita alami, Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Justru sebaliknya, Tuhan itu bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan termasuk di dalam kesalahan yang kita lakukan, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Prinsip hidup ini Bapak Ibu Saudara, kita harus bangun di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya bahwa di dalam kesulitan apapun, Tuhan baik adanya. Di dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, kita masih tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Kebaikan dan pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu kita akan terus mengalaminya. Dan Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa ketika kita terus mengalami pertolongan Tuhan, ketika kita terus mengalami kasih setia Tuhan, maka itu akan menghasilkan suatu keteguhan hati di hadapan Tuhan. Kenapa orang-orang Bapak Ibu Saudara dia bisa bertahan di dalam kehidupannya? Karena dia mengenal siapa yang dia percayai. Bacalah Alkitab, maka engkau akan melihat ada orang-orang yang teguh iman percayanya meskipun persoalan hidup mereka alami. Kuncinya Bapak Ibu Saudara, karena mereka mengenal siapakah yang mereka percayai. Abraham Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata kepada Abraham, pergi tinggalkan negerimu, tinggalkan sana saudaramu dan pergi ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abraham taat Bapak Ibu Saudara. Dia pergi dan ketika dalam perjalanan dia mengikut apa yang dikatakan Tuhan, terjadi kesulitan hidup yang begitu berat. Abraham selalu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan akan terus menyertai dia. Maka sesulit apapun kehidupan yang dia alami, dia tidak pernah kembali kepada kehidupan masa lalunya. Dia tidak pernah kembali ke Ur Kasdim di mana Tuhan katakan kepada dia, pergi Abraham. Dan inilah keteguhan iman yang Bapak Ibu Saudara diperagakan oleh Abraham. Kenapa dia bisa teguh imannya? Karena dia mengenal siapa yang dia percayai. Saya berkata Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mengenal siapa penciptamu, maka sekuat itulah engkau akan teguh imanmu ketika menghadapi persoalan hidup. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah engkau mengenal Tuhan hari-hari ini? Sejauh manakah pengenalanmu kepada Tuhan? Apakah engkau hanya mengenal Dia sebagai penolong yang di waktu engkau mengalami berkat dan engkau berkata Tuhan baik? Apakah engkau mengenal Dia juga di dalam kesulitan-kesulitan hidup? Bapak Ibu Saudara, saya berkata kepada kita bahwa Tuhan memberi dirinya dikenal dan kita harus mengenal Dia secara benar. Biar ada satu
kerinduan kita yang mendalam sebagai umat-umat Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Kita mau mengenal Dia lebih dekat lagi. Maka ketika kita mengenal Dia lebih dekat, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, suatu kali ada seorang anak, dia berkata kepada bapaknya, "Pak, Tuhan itu sebesar apa sih?" Lalu papanya bingung juga, ini mau jawab seperti apa ya, anak masih kecil. Lalu mau jawab pertanyaan Tuhan itu sebesar apa. Lalu tiba-tiba ada sebuah pesawat lewat dan papanya dengar dan dia berkata, "Nak, kamu lihat enggak pesawat yang lewat itu? Menurut kamu pesawat itu besar apa kecil?" Anak dengan polos, Bapak Ibu Saudara, dia jawab, "Oh Pak, kalau pesawat itu kecil, sangat kecil sekali. Bahkan kalau saya lihat dibandingkan ujung jari saya lebih kecil." "Oke," kata papanya. Lalu beberapa waktu kemudian papanya bawa dia ke bandara dan dia memperlihatkan kepada dia bagaimana orang bisa masuk ke dalam pesawat. Ada ratusan orang bisa dimuat di dalam pesawat. Dan papanya bertanya kepada dia, "Nak, kamu lihat ini pesawat yang kamu bilang kecil. Sekarang papa tanya, menurut kamu pesawat ini kecil apa besar?" "Oh, kalau pesawat ini papa besar sekali, memuat banyak orang. Pesawat ini sangat besar sekali." Lalu papanya bilang, "Nak, ketika kamu berkata pesawat ini kecil, itu karena apa? Karena kamu melihat pesawat itu dari kejauhan, maka engkau lihat dia kecil. Sekarang engkau melihat dia dari dekat, maka engkau melihat pesawat itu sangat besar sekali." Bapak Ibu Saudara, demikian pun di dalam kehidupan kita, di dalam mengikut Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan dari jauh. Bapak Ibu Saudara, dari jauh artinya mungkin kita tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jarang baca Alkitab. Ke gereja hanya seminggu sekali. Tidak punya waktu berdoa di hadapan Tuhan. Kita jauh daripada Tuhan. Kita mengenal Dia sebagai pribadi yang jauh, yang tidak beserta dengan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat Dia dari dekat, maka kita akan mendapatkan ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang terlalu besar, sangat besar, sungguh besar, bahkan lebih besar dari setiap persoalan hidup yang kita hadapi. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat Tuhan dari dekat. Kita mulai membangun suatu kehidupan kita yang intim dengan Tuhan. Kenallah Kristus secara pribadi Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupanmu, maka engkau akan melihat Tuhan begitu besar. Dan tidak akan saya lepaskan iman saya hanya karena menghadapi sebuah situasi yang saat ini sangat menakutkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya kita akan melihat Tuhan yang terlebih besar dan sangat besar. Dan itu terjadi Bapak Ibu Saudara ketika kita memulai memberikan waktu. Ayo baca Alkitab. Saya Bapak Ibu Saudara sudah memulai membaca Alkitab kembali. Dan hari ini saya sudah sampai di kitab Imamat pasal yang ke-20. Saya bisa 7 sampai 8 pasal per hari saya membaca Alkitab. Dan Bapak Ibu Saudara, itu terus saya lakukan setiap harinya. Supaya iman saya kuat, saya boleh semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara. Maka ingatkan orang-orang yang kita kasihi di rumah. Kita sedang duduk bersama dengan mereka hari ini dan ingatkan, ayo kita mulai baca Alkitab. Ayo kita mulai melakukan sesuatu yang membuat kita semakin kenal dekat dengan Tuhan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana Yakub ketika ia menghadapi persoalan apa yang dia lakukan. Yakub tahu bahwa dia akan mengalami kemenangan. Maka di ayat yang ke-20 Bapak Ibu Saudara, Yakub melakukan sesuatu, yaitu saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ke-30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub Bapak Ibu Saudara, dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia membangun mezbah, dia memuji Tuhan. Bahkan di ayat yang
Berikutnya Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah dan dia membangun sebuah mezbah di situ. Bapak Ibu Saudara, apa artinya ini bagi kita Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara tahu enggak bahwa hal yang terhilang hari-hari ini adalah orang tidak lagi memiliki suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mereka tidak lagi membangun suatu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mereka melupakan membangun mezbah yang intim dengan Tuhan. Tetapi Yakub ini Bapak Ibu Saudara, dia membangun sebuah mezbah. Artinya di situ dia memanggil nama Tuhan, dia meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini waktunya bagi kita untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah doa. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara, rumah kita hanya sebagai rumah tempat persinggahan, tidak ada pujian penyembahan, tidak ada doa di dalamnya. Kita hanya melakukan rutinitas, tetapi kita tidak memiliki satu keluarga seperti yang Tuhan inginkan. Bahwa keluarga harus memberikan pengenalan akan Tuhan. Saya sungguh percaya Bapak Ibu Saudara bahwa pengenalan kepada Kristus harus dimulai dari keluarga. Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana ketika keluarga kuat, maka jemaat-jemaat akan kuat, gereja akan kuat, dan bangsa akan negara akan kuat. Itu dimulai dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari keluarga-keluarga yang kuat. Bapak Ibu Saudara tahu di dalam Kisah Para Rasul bagaimana jemaat mula-mula, kenapa mereka kuat menghadapi persoalan hidup? Itu diawali dari keluarga-keluarga yang memuji menyembah Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul dicatat, Kisah Para Rasul 2:41 sampai 47. Keluarga, masing-masing keluarga mereka datang memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, saya baca di sebuah WA dan dia katakan begini, sisi positif dari corona. Corona menutup bar, klub malam, rumah bordir, kasino, tempat orang berbuat maksiat. Corona membawa keluarga kembali ke dalam rumah, melakukan aktivitas rumah bersama. Corona membuat banyak orang berdoa dan berharap kepadanya. Corona mengajarkan bagaimana cara bersin, menguap dan batuk yang baik dan benar dan bla 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 sebagainya. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa mari kita menjadikan rumah kita menjadi rumah doa, di mana keluarga kita memuji dan mengagungkan Tuhan di situ. Mari saya mengajak para keluarga-keluarga, imam-imam sebagai kepala keluarga, laki-laki, maka ajak keluargamu untuk memuji, menyembah Tuhan. Engkau akan melihat ada suatu kuasa yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Untuk firman Tuhan, saya berdoa kiranya firman Tuhan ini mendapat tempat di setiap hati kita. Sehingga apapun, setiap apa yang kita lewati hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan baik. Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan kita akan katakan kepada Dia bahwa Tuhan, tiada pernah kuragukan kasih setiamu. Terima kasih Bapa di surga. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap
percaya mengikut Tuhan. Kami muliakan Tuhan, kami tinggikan. Kami percaya anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Di tengah-tengah ya Tuhan kami menghadapi suatu keadaan hari-hari ini, memberikan ketakutan bagi setiap kami. Namun kami tetap percaya bahwa Yesus telah bagian kami. Yesus telah penolong kami yang tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah meninggalkan kami. Amen. Yesus akan menjadi penolong kami, yang menolong kami, memberikan kekuatan kepada setiap kami. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau di dalam nama-Mu ada kemenangan, ada kelepasan, ada kesembuhan yang kami alami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus menguatkan iman percaya kami di dalam mengikut Kristus. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini ya Tuhan, buat seluruh umat-umat-Mu, buat seluruh jemaat-jemaat-Mu, mereka yang berseru kepada Engkau, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menerima berkah daripada Tuhan. Kiranya kasih yang melimpah-limpah daripada Allah kita, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan memberkati. Salam.